kenikmatannya kita kembali dimudahkan bisa hadir duduk di majelis ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah di Syekh Rafiq Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, dan juga kita meniatkan apa yang kita lakukan ini mengharapkan pahala Allah, terutama kita berada di hari-hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Maka pahala dari majelis ilmi kita ini insyaallah ta'ala biiznillah ta'ala itu lebih besar dari apa yang kita lakukan di pekan sebelumnya, lebih mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, al-qa'idatu at-tasi'atu, kaidah yang ke-9 dari 140 kaidah atau 104 kaidah. Di dalam kaidah yang ini al-ithnu al-urfi al-ithmi al-lafzi, izin yang secara urf itu sama dengan izin secara lafaz. Nah, jadi apa yang kalau kita bebaskan, biasanya kalau hal yang secara di tengah masyarakat, oh ini biar tidak minta izin diperbolehkan tidak perlu minta izinnya secara terlafazkan, izinkan dulu pakai ini atau karena secara umum kalau misal ini misalnya di tengah masyarakat ini hal yang biasa dan tidak perlu izin. Baik. Makna al-qaidah ma ta'arafa alaihi an-nas annahu idnun bi fi'li syai'in aw tamallukihi aw tasarrufihi fihi bidun idnin sarihin fa innahu yunazzalu manzilatan idni as-sarih. Manusia itu telah menganggapnya sebuah kebiasaan atau urf di atas mereka, bahwasanya itu adalah izin untuk mengerjakan sesuatu atau untuk memilikinya atau untuk mempergunakannya tanpa ada izin yang shar'i, maksudnya izin yang melalui pelafazan. Maka ini kedudukannya ibarat izin yang shar'i. Baik. Misalnya anggaplah kalau kita keluar dari masjid, kan biasa kita pakai sepatu datang, kita mau berwudu, ada sandal swallow biasa di situ. Ini secara umum kan biar kita tidak minta izin, kita sudah diperbolehkan memakainya. Beda kalau sandal itu disimpan di tempat yang yang tersembunyi atau agak jauh dari biasanya disimpan, pasti memang pemilik sandal ini tidak mengizinkannya untuk dipakai, tidak diinginkan untuk dikasih basah. Tapi kalau disimpan di tempat yang orang masuk atau orang keluar langsung ada di situ, berarti sudah ada izin walaupun tidak tertulis. Secara umum manusia dia sudah menganggap bahwa ini kalau kita pakai tidak marah. Nah, ini maksud dari izin urf, sama kedudukannya dengan izin yang terdapat bilang memakai mini sandal. Demikian. Adillatul qaidah, dalil kaidah ini al-awwal ma jaa fil Bukhari ruwati al-Bariqi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari lahu bihi syata fashtara lahu bihi syatain. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Urwa al-Bariqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada sahabat
Urwa al-Bariqi, memberikan padanya 1 dinar, yang dimana Nabi memberikan dinar ini agar Urwa membelikan Nabi seekor kambing. Tetapi bersama dengan itu, ya, ternyata Urwa dengan 1 dinar ini mampu membeli 2 ekor kambing karena kelihayannya di dalam menawar. Jadi 1 dinar, tadinya Nabi cuma maksudnya dia kasih 1 dinar ini agar membeli kambing. Nah, tetapi sahabat yang mulia ini pandai di dalam menawar sehingga dengan 1 dinar dia dapatkan 2 kambing. Faba'a ihdahuma bidinarin. Bersama dengan itu, ya, Allah itu memberikan kambing itu kepada Nabi. Justru dia menjual salah satu dari keduanya. Jadi dia menjual 1 ekor. Waja'ahu bidinarin wasyad. Maka Urwah mendatangi Nabi dengan 1 dinar dan 1 ekor kambing. Artinya dia kasih semua. Secara asal kan kalau maunya minta izin dulu kepada Nabi, bahwasanya saya jual kambing ini 1 ekor, atau ini uang 1 dinar bisa dapat 2 kambing secara asal. Tetapi yang berjalan masyarakat itu walaupun tidak kita minta izin pasti diperbolehkan, pasti dia izinkan. Maka kaidah ini izin secara itu kedudukannya sama dengan izin secara terlafazkan. Yang berjalan di tengah manusia, bahwasanya itu ya lakukan saja tanpa izin terus, maka diperbolehkan. Baik. Maka kelanjutan kalimat ini, pada alahu bil barakah fi bai'ihi. Maka Nabi SAW mendoakan kepada Urwah dengan keberkahan di dalam jual belinya. Dan disebutkan wa kana law ishtara aqrab la rabiha fi. Kalau sekiranya Urwah ini menjual 1 genggam saja tanah, maka pasti dia akan dapatkan untung padanya. Menunjukkan bahwasanya doa Nabi dikabulkan, doa dari orang solih dikabulkan. Maka itu ya tidak mengapa seseorang itu meminta atau menyuruh seseorang berdoa untuk dirinya kalau memang hal itu dibutuhkan. Dia melihat orang itu ada kesolihan, orang dan semisalnya. Fabta Urwatu wa qabida bighar idnil labdin i'timadan minhu 'ala idnil Maka penjualan Urwa menjual dan mengambil tanpa izin secara lafaz itu dia bersandarkan dengan izin secara Ini kita katakan tadi ya, bahwasanya kalau kedudukan izin secara itu sama dengan kedudukan izin secara lafzi. Baik. Dalil kedua, ats-tsani mubaya'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu. Yaitu bayatnya Rasulullah, ya. Di mana Rasulullah berbayat atas nama Utsman. Fi bai'ati Ridwan, bahkan Utsman ghaibah. Ketika terjadi bayatul Ridwan, yang waktu itu Utsman sedang tidak hadir. Jadi Utsman ketika itu berhalangan untuk menghadiri baiat Ridwan karena kita ketahui kisahnya Utsman diutus oleh Nabi sebagai delegasi untuk mendatangkan perdamaian, yang ketika itu dilarang kaum muslimin memasuki Makkah untuk umrah. Tetapi Utsman tidak datang juga kembali. Dikhawatirkan jangan sampai orang kafir telah membunuh Utsman atau semisalnya. Maka Rasulullah yang mengajak para sahabat untuk berbaiat. Dan jadilah Rasulullah sebagai pengganti
bayat untuk Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan ini hal yang dimaklumi, artinya walaupun tanpa izin secara terlafazkan maka pasti diizinkan juga. Misalnya kalau dia minta izin, saya bayat engkau dengan ini, maka pasti diizinkan. Baik. Ini beberapa dalil tentang makna kaidah al-idnu al-urfiyyu kal-idni al-lafzi. Izin secara urf itu seperti izin yang terlafazkan. Amsalatun tatbiqiyah. Al-awwalu al-amiru aw sahibu sya'n yud'a lit-ta'am. Seorang amir atau seseorang yang memiliki kepentingan atau pemilik jabatan misalnya, diajak untuk makan, dipanggil untuk makan. Idnun lihirasihi bid-dukhuli wal akli ma'ahu urfan. Maka ini juga menjadi izin untuk pengawalnya untuk masuk dan makan bersamanya secara urf. Baik. Ini mungkin penulis menggambarkannya di negeri Yaman sana. Bahwasanya kalau ada para pejabat, maka ketika dia diundang makan, melingkup juga para penjaganya, walaupun penjaganya ini secara dapat tidak dipanggil untuk masuk atau untuk makan jamuan. Naam. Tetapi secara urf, walaupun mereka tidak dipanggil, cukup si amir saya dipanggil, maka yang lain juga boleh masuk. Baik. Atsani suqutul al-biqr 'ala al-khatib laha bimanzilatil itsni as-sarih 'urfan. Diamnya gadis ketika dia dilamar atau dikhitbah itu menempati kedudukan sama kedudukannya dengan izin secara sharih, secara urf. Yakni persetujuannya. Bahwasanya kalau seorang wanita yang masih gadis, belum pernah menikah sama sekali, ketika dia dilamar dan dia diam, ini secara urf telah teranggap persetujuan dari gadis tersebut bahwasanya dia boleh mau untuk dinikahi. Bagaimana kalau dia bilang iya, dia tidak diam, tetapi dia bilang iya saya mau, makanya lebih jelas lagi tentang keinginannya, persetujuannya. Baik, karena berbicara tentang kebiasaan atau urf, memang urfnya wanita kan pemalu, lagi kalau gadis. Nah, hanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bagaimana kalau menangis diam tetapi meneteskan air mata. Apakah itu menunjukkan persetujuannya wanita ini tentang dia terima lamaran tersebut? Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan dipegang air matanya. Kalau panas berarti dia menolak, hanya tidak berani mengungkap. Tetapi kalau air matanya sejuk berarti dia menangis bahagia. Ada yang meminangnya. Nah, itu diantara faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ats-tsalits i'aratus sayyarati li syakhsin yadhhabu biha ila biladihi idnun minhu lahu bihamli haqaibihi 'alaiha. Meminjamkan kendaraan kepada seseorang yang dengan maksud agar kendaraan ini dipakai oleh orang meminjam tersebut ke negerinya. Ini juga merupakan izin dari pemilik tersebut untuk yang meminjam itu boleh membawa tas-tasnya atau barang-barangnya di dalam mobil. Tidak mesti pinjam ke mobil tadi. Kalau dia bilang lagi, saya pakai juga mobil muat tas guna koporku atau apa, atau saya pakai juga muat istriku atau apa. Tidak mesti itu, karena secara urf kalau kita sudah pinjam kendaraan tersebut berarti secara otomatis dia pemilik kendaraan juga itu mengizinkan kita untuk membawa barang-barang yang istilahnya wajar, normal, yang secara umum tidak merusak kendaraan itu. Nah, beda kalau
alat yang memang memungkinkan bikin lecet itu mobil, atau bikin rusak, maka tentunya di sini butuh izin, karena memang secara urf tidak pasti orang-orang itu sulit untuk mengizinkan kalau barang-barang yang agak berat itu dibawa atau semisalnya. Ar-rabi man a'ta malan li akhir yashtari sil'an yabi'uha warribhu bainahuma idnun minhu lahu bitas'iriha. Siapa memberikan harta atau uang kepada orang lain dengan maksud untuk membalikan barang dagangan yang dengannya dia akan jual dan mendapatkan keuntungan keduanya, ini juga izin untuk apa? Untuk menjualnya kembali. Ini sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, ya. Yang berikutnya, contoh berikutnya penerapan kaidah tadi, al-khamis at-talibu ma'a zamilihi fil madrasati yastakhdimu al-barraya wal mustarah bidun idnin lafziyyin lianna hadha ma'dunun bihi urfan baina az-zumala. Seorang pelajar bersama dengan teman sekelasnya di sekolah, ketika dia menggunakan kalau kita al-barraya ini peruncing, ya, dan mistar tanpa izin labdiyun, ini adalah hal yang boleh. Kenapa? Karena ini sesuatu yang diizinkan secara urf di antara teman sejawat, teman kelas. Sama misalnya kita di sini kita tidak lupa pulpen, kita lupa bawa pulpen dari rumah untuk mencatat. Kemudian kita lihat teman kita memiliki 2 pulpen, dia letakkan di meja biasanya. Nah, benar di sampingnya. Kita ambil, kita pakai mencatat. Secara urf tidak mesti kita, atau secara urf boleh kita pakai, tidak mesti kita mintai izin secara lafaz. Walaupun mungkin di antara adab kita bilang pinjam dulu ya. Nah, tetapi kalau dari segi urf maka boleh langsung kita pakai, karena hal yang berjalan di tengah kita, hal itu tidak membuat seseorang untuk yang marah atau apa. Apalagi dilihat dari nominal harganya, memang dia sesuatu yang bisa dikatakan ya murah atau enteng kita miliki di masa ini. Baik. As-sadisu wad'ut ta'ami baina yadayhi dhaifihi idnun lahu bil akli urfan. Contoh yang keenam, meletakkan makanan di hadapan tamu. Ini merupakan izin baginya untuk memakannya secara urf. Jadi tidak mesti tamu itu dia tunggu dibukakan atau disuruh makan. Misalnya kalau lebaran, pergi bertamu, sudah ada dihidangkan kue di situ kita diam terus, ya belum makan. Nah, karena belum dibukakan toplesnya, ya mana ini tuan rumah, kenapa tuan rumah diam-diam terus? Ya, tuan rumah juga tidak peka. Ini orang juga, tamu ini juga terlalu kayak jaga sekali wibawanya atau apa. Ya sama-sama ini tidak peka. Ya, kalau secara urf, ya kalau sudah dihidangkan ya artinya izin untuk buka sendiri atau sendok sendiri atau semisalnya. Nah, kenapa? Ini urf. Kemudian as-sabi al-jaru law ra'a sayla yamurru bidari jarihi fabadara bidaqbi haitihi jaza wa la yatman. Seorang tetangga kalau dia melihat ya banjir langsung meluap yang melewati tembok tetangganya, maka dia bersegera dengan melobang tembok tetangga tersebut, maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Baik, dan dia tidak mengganti rugi pada perkara tersebut karena ada manfaatnya dibanding ya satu kompleks satu rumah yang roboh, jadi dia bocor untuk jalan lewatnya air tersebut, padahal rumah tetangganya temboknya. Secara urf ini tidaklah menjadikan permasalahan. Saya tidak tahu di sebagian daerah ya. Asamin law jadda az-zara'u tamrahu aw hasada
zar'ahu thumma baqiya min dhalika ma yarghabu anhu adatan jaza li ghairi iltiqatihi atau jaza li ghairi iltiqatahu akhadahu wa in lam yu'addin fihi lafdhan. Nah, seorang petani itu memanen atau memetik buah-buahannya, atau dia memanen ya tanamannya, padi atau ya misalnya lombok atau apalah, tomat. Kemudian tersisa sebagian pada apa yang dia tidak ingin mengambilnya. Misalnya dia sudah petik, dia buang misalnya di tanah karena kurang layak untuk dijual. Baik. Maka boleh bagi seorang untuk memungutnya dan mengambilnya walaupun tidak diizinkan secara lafaz. Artinya sudah ada, dia lihat orang, oh ini sudah panen jeruk, terus otomatis yang udah panen kan jatuh-jatuh, orang akan pungut, itu para petani akan pungut. Tapi kadang ada di bawah pohon tersebut dia tidak pungut, mungkin karena masih agak mentah atau ada rusaknya sedikit. Maka boleh bagi orang lain pergi dia ambil, mungkin bisa dia manfaatkan apa yang masih bisa dimakan atau semisalnya, tanpa perlu dia bilang, tanpa perlu izin secara lafaznya. Nah, hanya kalau kita min babi adab beda ya. Kita telepon, saya ambil mini nah. Maka tidak boleh dia telepon, tetapi tanpa izin secara lafaz maka boleh langsung diambil, karena secara urf memang sesuatu yang orangnya saja tidak mau mengambilnya ya. Baik. Dan kadang orang dia kalau udah telepon dia bilang, oh ya ambil mie, daripada tidak ada yang ambil, rusak, dimakan ini dimakan itu. Baik. Kemudian at-tasi man istajara daran jazalahu an yudkhila fi darihi min man yubayyitu indahu wa illam ishtarat dhalika fil aqdi li'anna al-idhna al-'urfiyya kal-idhni al-lafdhiyyi. Siapa yang menyewakan rumah atau kamar, maka boleh bagi menyewa ini untuk memasukkan di dalam kamar tersebut atau rumah tersebut orang yang akan bermalam bersamanya, walaupun tidak dipersyaratkan pada hal itu ketika akad, karena izin secara urf itu seperti izin secara lafaz. Maksudnya misalnya ada saya menyewa kamar, kemudian saya bawa teman saya untuk bermalam bersama saya, ini diperbolehkan. Walaupun ketika akad sewa menyewa tidak dikatakan bolehkah nanti saya bawa teman saya di dalam kamar untuk menemani saya. Nah, ini diperbolehkan karena secara urf kamar itu atau rumah itu sudah menjadi menjadi kepemilikan selama masa sewa. Tetapi tentunya menjadi urf juga di tengah kita, artinya boleh bagi orang-orang apakah dari keluarga atau sesama jenis. Adapun beda jenis maka urfnya tidaklah diperbolehkan urf di tengah kita. Mereka masih tabu bahwasanya hal itu tidak diperbolehkan. Nah, jangan kita asal bawa masuk juga orang-orang yang bermalam bersama kita. Baik. Ayo, kenapa santri pada tidur? Ayo bangun. Sini Salman. Sini Fauzan. Nah, sini Sofwan. Sini Fauzan, sini semua. Sini semua. Ayo Fauzan, Sofwan sini. Sini tengah sini. Baik. Ini apa tadi? Tentang sewa menyewa. Al-ashir yang ke-10, lau adina li syakhsin an yadkhula darahu jaza lid-dakhil an yashraba minal ma'i aw yadkhula al-hammama aw yattaqi'a 'ala al-wasa'idil mansubah wa la yahtaju ila idnin sarihin fal idnu al-'urfiyyu kal idni al-labdi. Siapa seseorang kalau dia telah mengizinkan untuk seseorang masuk ke dalam rumahnya, maka boleh orang masuk ini, misalnya tamu ini, untuk minum air yang ada di depannya, atau dia pergi ambil air di galon yang ada di ruangan tersebut,
atau boleh baginya dia masuk kamar yang memang dipergunakan untuk kamar tamu. Naam, atau boleh baginya dia bersandar, dia langsung duduk di sofa atau di bantal yang apa biasanya kalau orang-orang timur itu mereka sistem lesehan, tetapi ada apa? Ada bantal yang empuk untuk dipakai bersandar. Maka boleh untuk dipakai, tidak perlu kepada izin secara lafaz, minta izin apa saya pakai dulu di bantal atau semisalnya, karena izin secara urf itu seperti izin secara lafaz. Baik, Sofwan, sini kau. Nah, kemudian ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-9. Al-idnul al-urfi kal-idni al-labdi. Ya sama semisal seorang istri. Ya, seorang istri kan keharusannya setiap keluar rumah apa? Meminta izin. Tetapi kadang berjalan di tengah hubungan, bahwasanya apa, kalau dia ingin pergi ke rumah orang tuanya, itu suaminya secara umum dia umumkan dia izinkan tanpa perlu apa, izin yang setiap kali keluar, izin setiap kali keluar. Baik. Atau ada hal-hal yang memang misalnya menjemur pakaian yang mesti keluar rumah, cara 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 asal kan harus minta izin terus, tetapi berjalan suami juga artinya tidak, dia sudah izinkan secara umum. Ya kalau misal kebutuhan ini kau mau pergi ke toko, misal ke warung misalnya, tidak mesti langsung apa, tidak perlu minta izin terus. Tapi ini berjalan artinya cukup sekali dia minta izin, suaminya memberikan izin secara umum. Kalau kau ingin begini ya pergi saja, artinya tidak perlu minta izin secara umum. Atau tanpa dilepaskan, si istri sudah paham, suamiku kalau saya minta izin ini, saya ingin keluar, dia sudah izinkan, makin apa, masuk dalam kaidah ini. Yang tidak mesti selalu minta izin. Baik. Tapi kalau dari adab, tentunya sangat layak untuk dia minta izin, karena di antara bentuk menghormati kedudukan pasangan. Hanya saja kalau tidak ada ketika itu, ya mungkin suaminya lagi di kebun atau kerja, dia lupa bawa HP misalnya untuk dihubungi, kemudian dia mendesak untuk pergi ke warung, secara umum ya sudah pernah diizinkan, maka dia boleh keluar ke warung untuk sekedar belanja tersebut, baru kembali ke dalam rumahnya. Al-qaidatu al-ashirah, kaidah yang ke-10. Al-aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqatihi. Asal, yaitu secara asal menyandarkan sebuah peristiwa kepada yang lebih dekat waktunya. Nah, makna al-qaidah, yakni asal sesuatu itu menyandarkan sebuah peristiwa atau kejadian kepada yang terdekat dari waktu. Jadi kalau ada hal yang bertentangan, kemudian kita ingin lihat apa sebenarnya ini, maka dikembalikan kepada yang terdekat dari waktu kejadian itu. Makna al-qaidah, idza hadatsa amrun wa ikhtalafa fi waktu husulihi, apabila terjadi sesuatu dan berselisih atau ada perselisihan pada waktu kejadiannya, fa inna hadzal amru yunsabu ila aqrabil azminatin minhu, maka peristiwa ini atau perkara ini disandarkan kepada yang lebih dekat waktu terjadinya. Lianna husulahu fi zamani al-aqrabi mutayaqqinun minhu fil waqtil al-ab'ad mashkukun fi, karena ya terjadinya di waktu yang lebih dekat itu lebih meyakinkan darinya dibanding waktu yang jauh, adanya ada hal yang diragukan padanya. Baik, kita mungkin bisa pahami kaidah ini dengan menyebutkan contoh-contoh. Penulis bawakan amsalatun tatbiqiyah, contoh penerapan. Al-awwalu
idza da'a al-mushtari ba'da qabdihi lis-sil'ah anna fiha 'aiban qabla qabdiha wadda'a al-ba'i'u anna hadzal 'aiba asala 'inda al-mushtari ba'da qabdiha fal qawlu qaulul ba'i li'annahu tudhiful 'aiba ila aqrabil waqtain illa an ya'ti al-mushtari bibayyinatin tadullu ala anna al-'aiba kana qabla qabdi as-sil'ah. Yani contoh pertama, apabila seorang membeli, dia beli barang, dia mengaku ya setelah barang ini dia sudah ada di tangannya, di kepemilikannya. Baik. Bahwa setelah dia beli, dia sudah pegang atau sudah sempat media bawa misalnya, ternyata dia lihat ada kerusakan, ada cacat pada barang ini. Dan pembeli ini mengatakan bahwasanya cacat ini ya, aib barang ini, kerusakan barang ini itu terjadi sebelum belinya. Sebelum saya membelinya. Tetapi bersamaan dengan itu penjual mengatakan ya bahwasanya kerusakan barang ini terjadi ketika pembeli sudah memegangnya, sudah membayarnya, sudah dia bawa. Maka siapa yang ingin dipegang? Ucapan siapa yang ingin dipegang? Maka dikatakan sini, maka ucapan yang dipegang adalah ucapannya si penjual. Kenapa? Karena kerusakan itu li'anna yudhiful aibu, karena itu disandarkan kepada waktu yang terdekat antara dua waktu. Mana waktu yang terdekat? Jadi setelah pembeli menerimanya, memegangnya, dan kerusakan itu terjadi di waktu yang kedua, itu ketika apa? Si pembeli sudah memegangnya, membelinya. Nah, kecuali apa, si pembeli itu mendatangkan bukti yang menunjukkan bahwasanya kerusakan ini memang terjadi sebelum dia memilikinya atau membelinya. Dan ini kan biasa kita ketahui, kadang kalau sudah bocor bisa dilihat ini memang bocornya lama, ada yang lama sudah, tidak baru nih robeknya kan. Benang kalau baru robek kan kentara juga. Jadi kalau misalnya orang beli tas ada didapati rusak, robek kan biasanya dilihat, oh ini barangnya baru memang robek. Nah ini tadi, ini dilihat kecuali kalau pembeli mampu mendatangkan bukti bahwasanya ini memang barang rusak, sudah rusak memang. Baik. Contoh yang kedua, tsani, man ra'a fi thawbihi maniyan walam yadhkur ihtilaman. Seseorang melihat di pakaiannya ada mani dan dia tidak mengingat ya kapan dia ihtilam, maka lazimahu al-ghuslu, wajib baginya untuk mandi, wajibu alaihi al-i'adatu li kulli salatin shallaha min akhir naumatin namaha, dan dia wajib untuk mengulang setiap sholatnya yang dia telah sholat padanya di akhir tidurnya yang terakhir. Misalnya begini, orang tidur ba'da subuh, dia bangun ya kan, dia sholat subuh. Di situ belum dia lihat ada mani di pakaiannya. Setelah dia sholat zuhur, setelah dia tidur di waktu jam 12 dia tidur lagi. Nah, setelah sholat zuhur, pakaian yang dia pakai tadi sama dengan pakaian yang dia pakai di waktu di waktu subuhnya dia pakai sholat. Dia lihat, oh ada mani. Otomatis di situ ada ihtilam. Dia mimpi basah di situ. Nah, orang yang ihtilam mengharuskan mandi wajib. Kalau selesai permasalahan. Yang jadi permasalahan, bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan sholatnya? Ada dua waktu sholat yang dia lewati dengan satu pakaian yang dia pakai. Waktu sholat subuh dan waktu sholat zuhur. Mana sholatnya yang tidak sah? Waktu sholat zuhur, karena itu waktu yang terdekat terjadinya peristiwa ihtilam itu.
Berarti yang mana dia harus ulangi saja? Duhur. Yang mesti dia ulangi apa? Waktu salat subuhnya. Ini al aslu idafatul hadits ila aqrabi awqatihi. Asalnya menyandarkan peristiwa itu kepada yang terdekat waktu kejadiannya. Baik. Kemudian ya, as-salits law anna musliman tazawwaja nasraniyatan thumma mata fada'at az-zawjatu annaha aslamat. Di situ aslamat ya. Apa yang sahih aslamat? Itu asmalat tertulis. Aslamat. Ini juga dikoreksi oleh penulisnya sendiri ketika dia membacakan kitab ini. Fataritha minhu wa qala al-waratha aslamat ba'da mautihi fala taritha fal qawlu qaulul waritha li'annahum adaful amru islamiha ila aqrabi awqatihi min al-waqtil hadir illa idza ja'atiz zawjatu bibayyinah. Seorang muslim itu menikahi seorang wanita Nasrani. Boleh atau tidak? Boleh. Ahlul kitab boleh, wanita kitabiah boleh dinikahi. Nah, kemudian meninggal muslim ini, otomatis seorang muslim ini ada warisannya. Apakah wanita kitabiah ini boleh mendapatkan warisan? Tidak, karena seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang muslim. Tetapi wanita ini mengaku dia masuk Islam sebelum meninggalnya suaminya. Maka tentunya dia mewariskan, mendapatkan warisan dari muslim ini, suaminya ini. Tetapi berkata pewaris yang lain, dia masuk Islam setelah wafatnya. Berarti secara hukum syar'i tidak dapat warisan karena masuk Islamnya setelah meninggalnya muslim ini. Maka pengakuan ahli waris yang lain ini mengharuskan wanita istri dari laki-laki meninggal ini tidak mendapatkan warisan. Maka ucapan dipegang adalah ucapannya si ahli waris yang lain. Kenapa? Karena mereka menyandarkan perkara keislaman wanita ini kepada waktu yang lebih dekat dari waktu yang hadir. Nah, itu yang diketahui bosnya, tidak masuk Islam ini. Kecuali si istri ini mendatangkan bukti. Biasanya di masa sekarang ada ijazah atau sertifikat bahwasanya dia telah mu'allaf. Ya. Di tanggal ini, tanggal itu, dan ini menguatkan bahwasanya dia memang berhak untuk mendapatkan warisan. Ar-rabi'u dakhala baituhu rajulan atau dakhala baitahu rajulani ahaduhuma mutaqaddimun 'anil akhar bi fatratin zaminah atau bi fatratin zamaniyah. Ada dua orang yang masuk ke dalam rumah. Salah satu dari dua ini lebih dahulu masuk ke dalam rumah tersebut dibanding yang satunya dengan rentang waktu yang tertentu. Jadi si A dan si B. Si A masuk duluan. Mungkin si A sudah keliling-keliling ke dalam rumah tersebut, baru duduk di sofa di ruang tamu. Tsumma wujidat nuqudun fil baiti wa hiya li ahadihima wadda'aha al-isnan. Kemudian didapatkan uang di dalam rumah tersebut dan setiap dari keduanya mengaku, masing-masing mengaku itu miliknya. Jadi si A masuk pertama, sudah keliling-keliling masuk. Ya, berentang beberapa waktu barulah masuk lagi si B. Mungkin tadinya si B menelpon dulu di luar. Setelah selesai teleponnya dia masuk jalan-jalan juga di rumah itu. Didapati di dalam rumah itu ada uang, tetapi masing-masing mengakuinya. Maka siapa yang berhak atas kepemilikan uang itu? Si B, fatakunu litsani. Jadilah pemilik uang itu adalah yang kedua. Li'annahu aqrabu lil hadatsa
ma'a yamini, karena dia yang lebih dekat waktu peristiwa tersebut, tetapi harus ada sumpahnya. Ya, orang kedua ini bersumpah ini memang uangku. Kenapa bisa kita katakan yang kedua? Karena awalnya tadi si A itu kan dia sudah keliling-keliling misalnya, tidak ada apa? Tidak ada dia lihat uang. Nanti masuk si B, duduk-duduk mereka santai, ada uang, itu uang. Nah, berarti apa? Mungkin yang kedua tadi yang jatuh uangnya, duluan yang jatuh uangnya. Tetapi dia mengakui dengan adanya sumpah bahwasanya ini memang uangku. Baik. Al-khamis, wajada azilan lil ma'i fi yadihi ba'da salatin wa la yadri hal kana mawjudan qabla al-wudu'i fayamna'u wusulul ma'i am kana ba'da al-wudu'i fatasihhu as-salah yuhmalu 'ala al-aqrabi annahu ba'da al-wudu'i wa la yu'idu as-salah atau wa la yu'idu as-salah. Jadi yang kelima, seseorang melihat penghalang, ya, dari penghalang untuk air di tangannya setelah mengerjakan sholat. Yani seorang sholat, dia dapati di tangannya ada hal yang menghalangi air itu menembus wajib wuduhnya. Apakah ternyata ada lem, atau hal apa saja yang bisa menghalangi air itu masuk ke anggota wuduh. Dan dia dapati setelah sholat. Wala yadri, dia tidak mengetahui kapan keberadaan penghalang wudu ini. Apakah sebelum wudu ataukah setelah apakah sebelum wudu ataukah setelah wudunya. Nah, kalau ditahu sebelum wudu kita tetap kerjakan sholat, berarti apa? Sholat kita batal. Maka biasanya kalau kita habis kerja rumah ada cat, ya kayak mungkin cat tapi itu yang hitam itu, no drop itu kan tembok hujan saja tidak bisa tembus deras. Kalau kena kulit kita biarkan, kita berwudu, kita sholat, maka tidak sah sholat kita. Karena kita tahu dia sesuatu memang secara tajribi, ya, hal yang terbukti memang tidak bisa tembus ke dalam kulit. Nah, tetapi kalau misalnya kayak kutex, kayak cat biasa, cat tembok itu kan memang tembus juga. Nah, maka tidaklah mengapa. Ala kulli hal, ya, ini sesuatu yang kita ketahui tidak bisa menembus kulit untuk berwudu atau menghalangi air itu masuk ke anggota wajib wudu. Tetapi tidak kita ketahui ini terjadi setelah wudu atau sebelum wudu. Nanti kita ketahui setelah sholat, oh ada ternyata. Maka apakah sholat kita syah? Maka sholatnya syah. Ini fatasih sholat. Kenapa? Karena dibawa kepada waktu yang terdekat, bahwasanya ini terjadi setelah saya berwudu, maka tidak diulangi sholat. Ini bisa jadi setelah kita wudu, kita jalan di tembok, ternyata kita cat tembok baru-baru dicat no drop, kita menyerempet dia, kan bisa semisal itu. Nah, jadi kita bawa kepada waktu terdekatnya yang kita ketahui itu, peristiwa itu. Oh, ini terjadi setelah wudu. Berarti syah salatnya tersebut. Baik. Bab kaidah terakhir. Al-qaidatu al-hadiyah asyarah. Kaidah yang ke-11. Al-aslu bara'atud dhimmah. Asal sesuatu itu adalah berlepas dirinya seseorang dari tanggung jawab. Nah, ini makna al-qaidah? Annal aslah annal insana khalin min al-ilzamati wal mas'uliyati wa min huquqil akharin illa bidalilin wa bayyinah. Asalnya sesungguhnya seseorang itu kosong atau terlepas dari kewajiban-kewajiban, keharusan-keharusan, wal mas'uliyat atau tanggung jawab, atau terlepas dari hak-hak manusia yang lain. Ini kita tidak memiliki tanggung jawab kepada urusan orang lain. Kita tidak ada permasalahan dengan urusan orang lain. Tidak ada tanggung jawab kita kepada mereka. Tidak ada kewajiban harus kita lakukan kepada mereka, kecuali dengan dalil atau bayyinah, kecuali kalau ada bukti dan ada
sesuatu yang memang transparan. Ini kewajibannya kita terhadap ini. Amsalatun tatbiqiyah. Al-awwalu, law daraba syakhsun insanan wadda'a al-madrubu annahu darabahu darbatain. Darbatain apa i'rabnya kira-kira ini? Hah? Apa Bu Hamzah? Apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Baik, tetapi maf'ul apa? Adadihi. Ini kalau apa? Kalau seorang memukul, ya ada seorang memukul manusia dan dia yang dipukul ini mengaku bahwasanya orang ini memukul saya sebanyak 2 kali. Wa ankara ad-dharibu wadda'annaha darbatan faqat. Tetapi orang memukul ini mengingkari dan dia mengaku bahwasanya saya hanya memukulnya 1 kali saja. Wal qawlu qawlu dharib, maka yang diterima adalah ucapannya yang memukul. Li'annal asla bara'atu dhimmati minal ziyadati illa bibayyinah. Karena asalnya seseorang itu apa? Terlepas diri dari tanggung jawab dari tambahan itu kecuali dengan bukti. Jadi kalau pelaku mengatakan 1 kali saja, akhirnya dipegang. Misalnya kalau di dunia perhakiman misalnya atau persaksian, makanya yang dipegang karena apa asalnya nih bara'atud dhimmah. Kecuali kalau ada bukti, oh ini bukan cuma 2 kali tetapi 5 kali, buktinya wajahnya 5 benjol, 6, jadi tidak mungkin 1 kali dipukul saja. Baik. Tsani, law atlafa syakhsun mata syakhsin akhar. Seseorang, kalau sekiranya seseorang itu merusak ya benda atau harta orang lain, perhiasan orang lain, tsumma ikhtalafa fi miqdarihi, kemudian keduanya berbeda di dalam kadar harta ini, nilai harta ini. Wal qawlu qaulul mutlifi al-gharim, maka ucapannya ucapan yang merusak barang tersebut, li'annahu yunkiru thubuta yunkaru thubutu ziyadati fi dhimmati, karena diingkari ya penambahan pada pertanggungjawaban itu. Wal aslu bara'atu dhimmati illa bil bayyinatin min sahibil mal li itsbati ziyadah. Kan asalnya itu berlepas diri dari tanggung jawab dari pertanggungjawaban kecuali dengan bayyinah, bukti dari pemilik harta, kecuali tentang ditetapkannya ziyadah. Misalnya contohnya ya, seorang itu dia rusak, anggaplah dia lecetkan pintu mobilnya seseorang. Nah, maka si pemilik mobil ini dia bilang, kau harus ganti kau harus ganti 1 juta. Saya bilang, apa yang merusak saya tidak mau, ini harganya cuma 300 Ji, maka itu saja yang saya bayar. Maka siapa yang dipegang, pemilik mobil atau yang merusak? Yang merusak. Kecuali si pemilik mobil ini tidak, ini beda dengan cat biasa yang saya pakai, ini harganya ini notanya ini, maka barulah si perusak itu bertanggung jawab membayar 1 juta. Tetapi kalau tidak datangkan bukti, maka keumuman bahwasanya 1 kali dempul itu cuma 300-an, jadi itu saja yang dia tanggung. Baik. Karena asalnya seseorang itu berlepas diri dari hal yang hal yang bukan tanggung jawabnya. Ats-tsalits, syakhsun alaihi kafaratun yaminun wa syakka fi tsaniyah. Seseorang memiliki kafarah sumpah dan dia ragu apakah ada kafarah sumpahnya yang kedua. Ya. Mungkin kebiasaannya ini orang sering sekali bersumpah, tetapi satu waktu ya dia tahu bahwasanya ada 1 kafarah sumpah yang harus dia tunaikan, tetapi dia ragu apakah ada sumpah keduanya. Maka fa'alaihi kafaratun wahidah, maka baginya kewajibannya hanyalah 1 kafarah saja yang harus dia tunaikan ya, kafaratun wahidatun faqat. Fal aslu bara'atud dhimmah, karena asalnya itu tadi bara'atud dhimmah. Ar-rabi' syakhsun kan sema'ahu nuqudun qabla fatratin balagat nisabu thumma anfaqaha. Seseorang itu padanya ada uang ya beberapa waktu yang nisabnya itu telah sampai, tetapi bersamaan dengan itu dia membelanjakannya, mempergunakannya.
Wala yadri hal kana halun alayhi al-haul, dan dia ketika membelanjakannya, dia belum tahu keadaannya bahwasanya ternyata hartanya telah sampai satu haul, yakni kewajiban untuk apa? Nisabnya sudah sampai, tetapi dia belum tahu bahwasanya oh ini ternyata sudah sampai satu haul. Hanya dia sudah belanjakan, berarti sudah kurang nisabnya misalnya, kecuali kalau sudah belanjakan tetapi masih ada nisabnya, sampai nisabnya dan sudah dia tahu ini satu haul, maka tetap ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Tetapi ini keadaan dia sudah tahu sudah ada nisabnya, sudah sampai nisab yang ditetapkan, hanya saja dia belum tahu ini sudah sampai satu haul atau belum, ya. Nah, dan dia belanjakan ketika itu. Pas dia tahu oh memang sudah satu haul, tetapi sudah kurang dari nisabnya. Fatajibu zakatu fiha amla, apakah zakat wajib atasnya atau tidak? Maka kata penulis fala tajibu fiha zakatu, maka tidak wajib baginya zakat. Al aslu bara'atud dhimmah, dan asalnya ya bara'atud dhimmah. Terakhir al khamis al muttahamu bijarimatin la yuqamu alaihil haddu hatta thabata idanatuhu lianna al-asla bara'atuhu min irtikabil jarimah. Seseorang tertuduh dengan jarimah, yaitu perbuatan kekerasan. Nah, maka tidaklah ditegakkan padanya had sampai terbukti bahwasanya memang dia melakukan hal itu, karena asalnya melepas dirinya seorang itu dari terjatuhnya al-jarimah. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Ini insyaallah taala dua kaidah kita sebutkan, 1, 2, 3 ya. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan besok subuh lagi. Ilahuna walhamdulillah rabbil alamin.